Kalau saya pas kambuh itu loh, kan aurat saya terbuka, solusinya gimana? Nah ini masalah dunia, ini di dunianya. Kalau pas saya kumat, pakaian saya kan terbuka, ini kan perlu solusi. Begitu didesek oleh wanita ini, Nabi kemudian fada'alaha fasyufiyat. Akhirnya Nabi mau mendoakan juga, dipeksoin. Ya kan soalnya tidak ada solusi. Nanti khawatirnya di masa yang akan datang ono wong ahli swarga sing senengane buka aurat. Kan begitu jadinya. Menjadi presiden tidak bagus. Wong iku aurate ketok kok dijamin swarga. Nah, akhirnya jadi masalah di kemudian hari. Makanya Nabi doakan, Nabi berdoa minta kepada Allah agar wanita ini dikasih sehat, sembuh, dan akhirnya ya swarga ya waras. Nah, itu. Tapi jenengan mau kan mboten ngoten. Nah, sabar dhisik. Nah, ini kalau menurut teori kedokterannya Ibnu Sina, memang antara sabar dan sembuh itu dekat jaraknya. Bukan berarti wak sabar itu dawa umur, itu belum tentu. Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran pertama yang menemukan metode anestesi, pembiusan sebelum orang diambil tindakan operasi, itu pernah mengatakan begini, 3 hal kata Ibnu Sina. Al-wahmu nisfud dawa, nisfud da. Orang yang cemas, resah, gelisah, sedih berlebihan itu separuh penyakit. Separuh penyakit. Wal itmi'nanu nisfud dawa. Orang yang karakternya tenang, halus, gak gerusa-gerusu, itu nisfud dawa, separuh dari obat. Bingung itu separuh penyakit, tenang itu separuh obat. Nah, yang ketiga, wasabru bidayatus syifa. Sabar itu awal dari kesembuhan. Nah, ketika wanita ini Bapak Ibu sekalian memilih sabar, maka penyakitnya sedikit demi sedikit sembuh, ditambah doanya Nabi dikabulkan oleh Allah, sehingga surga di akhirat dapat, dunianya dapat. Dan ini adalah kunci pertama kita menghadapi Ramadan. Sabar. Makanan halal, tapi kita disuruh menahan, belum waktunya. Marah boleh kalau disakiti orang, tapi kita disuruh nahan, tidak boleh. Itu kan butuh kesabaran. Orang yang sabar itu wajahnya cemerlang, kata Nabi, as-sabru dhiya. Orang yang sabar itu kata-katanya tertata. Orang yang sabar itu pikirannya jernih, sehingga tindakan yang dilakukan itu terukur dan terarah. Itu dampak dari sabar. Rasulullah SAW pernah lewat kuburan. Di situ beliau ketemu dengan seorang ibu. Ini ceritanya masih ibu-ibu dulu. Di kuburan ketemu dengan seorang ibu nangis di depan kuburan yang masih baru. Dikatakan ada entah anaknya atau saudaranya yang meninggal. Nabi lewat belakangnya. Kan sudah jelas kalau kita ketemu orang nangis di kuburan kan berarti sedang sedih. Karena itu Nabi mengatakan, ya ummi isbiri. Bu, jenengan sabar nggih. Isbiri. Wanita ini tanpa melihat siapa orang yang ngomong, tanpa noleh dulu siapa yang ada di belakangnya itu, langsung ngomong ilaika anni. Kalau di bahasa Arab kan rada alus, tapi kalau di bahasa Lamongan minggato.
Minggat apa no? Tidak tahu. Itulah orang yang tidak sabar itu. Orang yang tidak sabar itu cenderung kalimat-kalimat yang terucap dari mulutnya tidak terukur. Seandainya dia tenang, noleh dulu, oh ternyata Rasulullah, kan tidak begitu ngomongnya. Ditambah lagi nuwun sewu ibu-ibu. Nah, ditambah lagi. Ilaika anni, minggato sampean itu. Begitu dibentak-bentak begitu, Nabi ngeluyur pulang. Lapa ngurusi wong ini iki. Pulang, begitu Nabi sudah pulang, ternyata ada orang yang lewat lagi. Bu, sing sampean sentak-sentak imota Rasulullah. Baru dia sadar, nangis lagi tambahan. Saking sedihnya bentak-bentak Rasulullah itu. Ini kunci pertama sukses Ramadan, sabar. Kirang pinten menit nih anu. Berapa jam nih? Sampai ketika kita di bulan Ramadan itu disakiti orang, difitnah, dihina, bahkan mungkin disakiti secara fisik, kata Nabi tidak boleh dibalas, tapi bilang saja inni shaim, aku iki poso rek, gitu saja. Ini yang pertama. Yang kedua, cerita lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir tidak pernah kemanapun sendiri. Selalu ada sahabat yang ngintili, yang mulazamah, mengikuti. Ketika beliau mau apa, sahabat melayani. Kan pernah mau bersuci, istinja, sahabat mengambilkan batunya. Ini Rasulullah suatu ketika wudhu, ada anak muda yang mengambilkan airnya untuk diberikan kepada Nabi. Selesai Nabi berwudhu, Nabi mengucapkan terima kasih. Nabi kemudian bilang, sal tukto, dek, nak, kon jalu opo, kok lak dituruti mbek Allah. Dikasih peluang. Kon jalu opo, kok lak dituruti mbek Allah. Pemuda ini hampir sama nanti kesimpulannya dengan ibu tadi. Orang yang cara berpikirnya, prioritas hidupnya adalah akhirat, orang yang mindsetnya itu adalah bahagia di akhirat. Ketika Nabi yang nawarkan kepada dia, kon jalu opo, as'aluka murafaqataka fil jannah, kula nyuwun saged ngancani jenengan ten swarga. Lho, swarga malih. Coba kok ditanya kepada kita, wis kon njaluk apa saiki? Kinten-kinten nedhi napa? Sepeda anyar, HP anyar. Anak muda ini sekali lagi pikirannya itu swarga. Saya minta sebagaimana di dunia ini bisa menemani, melayani, dekat dengan jenengan ya Rasulullah, saya minta di akhirat nanti juga bisa dekat dengan engkau. Surga. Bukan hanya masuk surga, tapi surganya itu murafaqataka, dekat dan bisa menemani engkau. Berarti surganya paling tinggi. Surga paling tinggi itu Firdaus. Nah, apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Nek ngono tulung sing akeh sujudmu, sing akeh salatmu.
Kalau sholat fardu tidak perlu ditambah, cukup. Tidak perlu perbanyaklah sholat fardu, tidak. Tapi selain sholat fardu kan ada sholat-sholat sunnah. Malam ada sholat sunnah, siang ada sholat sunnah, pagi ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Itu yang harus kita tambah, yang harus kita tingkatkan, kita istiqomahkan. Sholat subuh di masjid tidak harus langsung pulang. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk di situ berzikir kepada Allah, lalu ketika matahari sudah terbit sholat 2 rakaat, seperti pulang dari umroh. Nang lapo mari subuh kok kesusu mulai ku lapo wong dijak umroh cek angele. Gratis. Mangke sareng Pak Bagio umroh ini. Ka'ajri umrotin tamah sampai 3 kali, seperti pulang pahalanya pahala umroh sempurna. Mungkin ada orang yang ragu, jadi Nabi nambahi kalimat terakhir itu. Atau kita bisa memilih sholat sunnah seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Waktu Mi'raj, Nabi diajak jalan-jalan sama Jibril di surga. Di surga Nabi mendengar di depannya, bukan di belakangnya. Di depannya itu ada suara langkah kaki orang berjalan. Kata Nabi, Jibril, itu siapa itu yang jalan di depan kita? Kata Jibril, itu suara langkah kaki sahabatmu Bilal. Setelah turun ke bumi lagi, Nabi menyempatkan ketemu dengan Bilal. Bilal, apa yang menyebabkan kamu sudah aku dengar langkah kakimu di surga? Kenapa tidak Abu Bakar? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak Khalid bin Walid? Kenapa tidak orang-orang kaya yang infaknya banyak? Kenapa tidak panglima perang yang perangnya menang terus? Kenapa tidak mereka? Kok kamu? Amalmu apa yang membedakan kamu dengan mereka? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada yang beda. Cuma saya ini kalau setiap waktu dimanapun berada, setiap kali saya batal wudhu saya, buang angin misalnya, saya langsung mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Kapan dan dimanapun, tentu tidak di waktu-waktu yang makruh, kapan dan dimanapun saya batal, langsung ambil air wudhu, langsung sholat 2 rakaat. Siapa yang tidak bisa wudhu? Siapa? Apa repotnya wudhu? Apa repotnya sholat sunnah 2 rakaat? Sing repot niku napa nih? Istiqomahnya itu yang repot. Apalagi itu kan Bilal hidup di padang pasir yang tidak semua tempat ada air. Lah kita ini apanya yang sulit? Air di mana-mana ada, masjid musola di mana-mana ada, sampai jalan tol itu masjidnya api-api, nyaman. Apa masalahnya? Di mana persoalannya? Itu yang kemudian oleh para ulama disebut dengan sholat sunnah, sunnatul wudhu, sholat sunnah setelah ambil air wudhu. Bilal. Ada 2 orang dari cerita saya ini, 2 orang kulit hitam ahli surga. Jadi jangan nyepelekno wong ireng. Dan yang kulit ditakdirkan hitam ndak usah bingung. Wanita ahli surga tadi itu imro'atun sauda. Bilal yang ahli surga ini juga kulitnya hitam. Apa masalahnya? Tapi yo jangan sampai ireng-ireng titik aja, yang penting mlebu swarga, ndak begitu. Dan sholat ini
Bapak Ibu sekalian, kunci sukses Ramadan yang kedua, sholat. Yang kemarin-kemarin tidak pernah sholat duha, Ramadan ini kita sempatkan. Yang kemarin sholat duhanya jarang-jarang, Ramadan ini kita perbanyak. Kunci yang kedua. Kunci yang ketiga, tilawah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadarus Qurannya bersama Jibril, karena yang menyampaikan Quran dari Allah kepada Nabi itu kan Jibril. Jadi Jibril bertanggung jawab ngawal hafalan Qurannya Nabi, bertanggung jawab ngawal hafalannya, tajwidnya. Jadi Jibril bertanggung jawab. Karena itu setiap Ramadan Jibril nyimak murojaah hafalannya Nabi. Setiap Ramadan Nabi darus bersama Jibril khatam 1 kali, kecuali Ramadan terakhir sebelum beliau wafat khatam 2 kali. Kita besok targetnya berapa kali? Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i, itu khatam pada bulan Ramadan itu ping swidak 60 kali. Dari subuh sampai maghrib beliau khatam 1 kali, kemudian nanti untuk qiyamul lail khatam 1 kali, sehari semalam khatam 2 kali, 1 bulan khatam ping swidak. Wis ojo ado-ado mikir Imam Syafi'i, wis ojo ado-ado. Yang tadi itu. Yang penting kita memperbanyak dan harus ada target khatamnya. Al-Quran itu harus ada targetnya, karena pahala Al-Quran itu kan akeh, tepae, enae, itu menentukan pahala. Karena Nabi menyuruh kita perbanyak, bacalah Al-Quran sebulan sekali, bacalah Al-Quran 10 hari, 20 hari, sepekan khatam sekali, itu Nabi yang nyuruh. Dan Bapak Ibu sekalian, semua ibadah itu berakhir di dunia kecuali baca Al-Quran. Di surga itu masih ada perintah baca Quran. Sholat, begitu selesai dunia, selesai sholat. Puasa, mati, selesai. Semua syariat selesai di dunia. Di surga itu masih ada perintah satu, yaitu perintah baca Quran. Kalau dilihat di hadis rawahu Muslim itu, nanti kalau ahli surga sudah dimasukkan ke surga, akan ada pengumuman yuqalu li ahlil jannah. Orang yang barusan masuk surga dapat pengumuman, Iqra, baca Quran. Ini di surga masih ada perintah, Iqra, baca Quran. Wartaqi, naiklah sambil baca Quran, sambil naik tangga di surga, naik terus. Warattil, kamu baca Quran itu bacaanmu harus tartil, jangan keburu-buru, yang tenang. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu waktu di dunia bacaan Quranmu juga tartil. Hanya ada satu perintah di surga, yaitu ngaji. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena nanti tempatmu itu di surga, tingkat berapa, level berapa, tergantung akhir ayat yang kamu baca. Kamu nanti mandek di situ, ya di situ tempatmu di surga. Tapi ini kan untuk orang-orang yang waktu di dunianya rajin ngaji. Lah nek nak donya gak tau ngaji, lampun no akhirat ngaji. Kenapa di surga ada perintah ngaji wong biyen gak tau ngaji? Tilawah Al-Quran.
Jangan anaknya tok yang disuruh ngaji, bapak dan ibunya juga ngaji. Kunci sukses yang keempat adalah memperbanyak infak. Infak baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Infak itu tidak nunggu kaya, tapi kaya itu karena sering infak. Infak itu bukan amal bulanan, bukan amal mingguan, tapi infak itu amal harian. Syukur-syukur bisa waktunya pagi. Karena ada orang yang infak itu nunggu oleh bayaran saulan pisan. Bagus. Nek durung bayaran gak eling infak. Bagus itu, bagus. Ada lagi orang itu yang kalau infak nunggu Jumatan. Kalau berangkat Jumatan baru eling infak, tapi biasanya gak akeh. Gak akeh biasa infak Jumatan itu. Soalnya bolongannya kecilin. Kotak infak ini loh kecilin. Nah, ada orang yang lebih baik dari bulanan Jumatan, itu adalah orang yang setiap hari mikir infak. Itu yang bagus. Tangi turu mikir infak. Kenapa? Karena memang malaikat mendoakan kita agar kita infak dan diberi ganti itu pagi. Ma min yaumin yusbihul abdu illa wa malakani yad'uah. Setiap pagi ketika seorang hamba masih dikasih oleh Allah hidup, itu pasti ada dua malaikat yang menemani, yang mendoakan tiap pagi. Malaikat yang pertama doanya begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau orang ini pagi ini infak, beri dia ganti. Itu pagi. Kalau dia infak, ya Allah kasih ganti. Dan gantinya dari Allah pasti lebih banyak. Pasti. Malaikat yang kedua doanya jelek. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau pada pagi ini orang ini mumsik. Mumsik itu tangannya gegem, ndak dibuka sama sekali. Pagi ndak infak, ndak sedekah. Ya Allah, talaf itu jenengan telasaken dunyane. Bukan kok kurangi hartanya, ndak, habiskan kekayaannya. Jadi yang menyebabkan orang kaya bisa jadi infaknya, yang menyebabkan usaha orang bangkrut itu karena cengit, pelit. Meskipun itu bukan ukuran, semuanya atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pintu-pintu rezeki itu banyak. Ada orang dikasih oleh Allah rezeki, pintunya apa? Kerja, nyambut gawe oleh rezeki, sudah benar. Ada orang dikasih rezeki oleh Allah, pintunya ndak kerja, pintunya ngerawati anak yatim, pintunya ngerawati keluarga orang lain yang tolabul ilmi. Ada kakak beradik di zaman Nabi, yang kakaknya itu kerja banting tulang, yang adiknya ini ngaji terus bersama Nabi. Kakaknya sambat kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kerja siang malam, adik saya itu loh, saya terus yang biayai, kerjanya mek ngaji tok. Apa kata Nabi?
la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi iso dadi rezekimu iku dilancarno mbek Allah mergo adikmu iku. Karena kamu memberi beasiswa kepada orang yang menuntut ilmu dan tidak mampu, bisa jadi itulah yang membuat rezekimu lancar. Bisa jadi kalau kamu tidak melakukan itu, rezekimu juga diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pintu-pintu rezeki ini dibuka oleh Allah. Dari mana kita masuk, kita dapatkan, dan jangan lupa sebagiannya kita infakkan, kita sedekahkan. Dunia ini kan hanya titipan, seperti filosofinya tukang parkir itu loh, enak, urip iku enak kayak tukang parkir itu. Mobilnya gonta-ganti, Avanza teko, Pajero teko, Awan Didik penuh halaman itu mobil. Ndak sombong juga walaupun mobilnya banyak. Tambah siang metu dewe-dewe hilang, sore habis. Dan tidak kecewa karena tukang parkir itu paham ini semua hanyalah titipan. Dunia datang banyak tidak membuat sombong, dunia diambil semuanya oleh Allah tidak putus asa karena tahu ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang titip, dia yang ngambil titipan, selesai. Itulah dunia. Rumah kita titipan, mobil sepeda motor kita titipan, jasad dan nyawa kita ini juga titipan. Suatu saat akan dipanggil kembali oleh Allah karena sesungguhnya Dia yang punya. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, infak itu jangan lupa. Jadi menjelang Ramadan buka celengan, bukan untuk ngecat oma, bukan. Itu juga penting. Bukan untuk nganyari, bukan itu juga penting. Tapi kita menambah anggaran itu karena menambah jumlah infak. Ini kan Ramadan, jatah makannya dikurangi sekali, lapo kok belanjanya tambah akeh? Karena yang kemarin-kemarin tidak dimakan, sekarang dimakan. Itu masalahnya. Nah, ini sudah zuhur Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian. Intinya adalah tadi sabar, sholat, tilawah, dan infak. Kapan saja boleh kita lakukan, tapi yang menonjol pada bulan Ramadan itu harus kita tampilkan, terutama kesabaran kita. Semua ibadah pahalanya ditunjukkan. Sholat jamaah pahalanya 27 kali ketok. Puasa pahalanya masuk pintu surga Ar-Rayyan. Infak pahalanya 700 kali lipat minimal. Semua pahala hitung-hitungannya dijelentrehkan oleh Quran maupun sunnah, kecuali pahalanya sabar. Tidak ada hitung-hitungannya. Allah hanya mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu akan dikasihkan penuh bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan, dibiokno. Itu orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.